Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Draven. Ayo langsung aja ke alurnya. Segera setelah suara itu jatuh, hantu setinggi 1000 kaki yang dibentuk oleh jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengangkat telapak tangan raksasanya dan memicu gelombang yang memekakkan telinga. Dengan segera, hembusan angin membanting ke arah Xiaoyan dengan keras. Angin menderu. Telapak tangan ini sepertinya hanya karena ukurannya yang besar. Tetapi kekuatan penindas yang sebenarnya berasal dari roh jahat yang terkandung dalam ribuan jiwanya. Jika roh jahat yang dibentuk oleh 100.000 jiwa oleh Raja Jiwa sebelumnya tidak dapat menimbulkan ancaman besar bagi Xiaoyan dengan dewa asli dengan tubuh abadi. Tetapi sekarang berbeda. Yang dia hadapi bukanlah sejuta, tapi puluhan jutaan. Jumlah yang luar biasa megah. Jadi telapak tangan ini tidak hanya mengandung kekuatan yang menakutkan, tetapi sebenarnya ancaman terbesar adalah roh jahat yang dapat berdampak langsung pada jiwa. Mata Xiaoyan menjadi sedikit gelap. Meskipun dia menduga bahwa situasi klan Cimi saat ini tidak optimis, tapi mereka bersaing dengan jiwa asli, kaisar pemakan jiwa untuk menguasai tubuh fisik. Namun jelas bahwa klan Cimi masih berada di atas angin. Setidaknya saat ini ia memiliki kendali atas tubuh fisiknya. Telapak tangan aneh dan raksasa ratusan kaki meraung ke arah Xiaoyan dalam sekejap mata. Mata Xiaoyan serius. Merasakan roh jahat yang agung, tubuh Xiaoyan meledak. 7 tinju dewa mengejutkan. Xiaoyan juga segera berteriak. Dan kemudian tinju itu bercampur dengan 7 jenis kekuatan. Ditambah dengan kekuatan fisik yang kuat dari avatar dewa asli. Tinju ini juga sangat ganas. Telapak tangan raksasa jatuh. Dan 7 tinju dewa mengejutkan Xiaoyan tiba-tiba meledak. Keduanya secara nyata tak tertandingi. Tapi saat itulah tinju Xiaoyan meledak. Itu bertabrakan dengan telapak tangan raksasanya. Duar! Ketika keduanya bertabrakan satu sama lain, terdengar ledakan keras. Dan setelah mendekat, orang dapat dengan jelas melihat bahwa telapak tangan besar yang terbuat dari jiwa yang tak terhitung jumlahnya, dan wajah manusia menonjol di telapak tangan, seperti membuat raungan tanpa suara. Telapak tangan ini benar-benar berhadapan dengan Xiaoyan, dan hantu setinggi 1000 kaki itu meletus dengan raungan yang menusuk jiwa. Xiaoyan juga merasakan sakit yang menusuk di jiwanya, dan kewarasannya juga muncul dalam keadaan kesurupan. Tepat ketika pikiran Xiaoyan terpengaruh, mata anak laki-laki itu dingin dan parah. Dan dia segera melambaikan telapak tangannya. Tangan besar hantu ribuan kaki tiba-tiba meraih ke arah Xiaoyan. Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya dari ujung menerpa tubuh Xiaoyan. Tiba-tiba rasa sakit yang menggelitik di jiwa Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Dan kemudian dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tubuhnya bergerak dan telapak tangannya yang besar mendekat. Dan bukan dirinya sendiri yang membuat Xiaoyan mendapatkan kembali kewarasannya dalam sekejap. Ketika dia mencari ke arah cahaya dingin, ada sosok dalam kehampaan gelap yang ada di kegelapan. Dengan cara ini tidak mungkin ditemukan. Bahkan ketika dia berada di sampingnya, dia tidak bisa merasakan sedikit pun nafas. Dan sosok ramping itu tersembunyi dalam kehampaan, memegang senjata berbentuk aneh dengan peluru batu memancarkan berbagai cahaya di jari-jarinya yang ramping. 5 kaisar jiwa sebelumnya jelas terkena peluru batu di tangannya. Adapun identitasnya, itu adalah seberkas asap biru yang belum pernah dipanggil oleh Xiaoyan sebelumnya. Dan dia adalah sosok kelima yang muncul setelah Xiaoyan menelan 1 juta jiwa dengan lampu bermata 9. Dan sosok itu adalah gadis bayangan. Dan kemampuannya tidak persis sama dengan 4 sebelumnya.
dan dia tidak dapat membantu Xiaoyan secara langsung dalam pertempuran. Tetapi dia dapat menembakkan peluru batu dengan kekuatan yang kuat dalam kegelapan. Tetapi nama asli mereka disebut bom jiwa, hanya bisa digunakan dengan senjata khusus buatan teknologistik. Namun, senjata semacam itu hanya ada ketika ilmu pengetahuan dan teknologistik kuno mencapai puncaknya. Dan sekarang sudah lama hilang dan jumlahnya sangat sedikit. Terlebih lagi, sangat sedikit orang yang mengetahui metode produksi bahan habis pakai seperti stik bom jiwa. Hal yang paling ampuh adalah selain bisa menyerang musuh, juga bisa membantu Xiaoyan yang sempat shock sebelumnya, dan gadis bayangan yang menggunakan peluru jiwa untuk mengembalikan kewarasan Xiaoyan. Tapi yang jelas, meski peluru jiwa memiliki kemampuan yang begitu kuat, butuh waktu lama untuk mempersiapkannya. Jadi dia harus bersembunyi dan menyerang musuh dalam kegelapan. Jika pertempuran kritis dan mencemaskan, kemampuan gadis bayangan mungkin dapat memainkan peran yang menentukan dalam situasi pertempuran. Xiaoyan menarik nafas dingin. Jika bukan karena bantuan peluru jiwa gadis bayangan barusan, saya khawatir pukulan ini, bahkan jika dia tidak mati, meskipun akan dianggap sebagai avatar dewa asli kuat, juga bisa terluka. Lagi pula, dengan puluhan juta jiwa, kekuatannya tidak diragukan lagi. Mata Xiaoyan sedikit memadat. Meskipun anak laki-laki itu adalah kaisar pemakan jiwa dengan puluhan juta jiwa, kekuatan yang bisa dia tunjukkan sekarang sangat terbatas. Karena dari mata anak laki-laki itu, terlihat ada dua cara di tubuhnya. Jiwa-jiwa berlomba-lomba untuk menguasai tubuh fisiknya. Pada saat ini, jika Xiaoyan ingin mengalahkannya lagi, saat ini adalah satu-satunya kesempatan. Alam dewa api segudang. Xiaoyan melangkah maju dengan telapak kakinya. Di bawah restu 10 api iblis mutlak, Xiaoyan awalnya memiliki 60 juta latar belakang ki asal. Pada saat ini, latar belakang ki asal meroket menjadi 150 juta. Jumlah yang luar biasa yang dapat sepenuhnya mendukung pertempuran Xiaoyan saat ini. Begitu kata-kata itu jatuh, sumber ki melonjak menjadi api dan menutupi sekitarnya dalam sekejap. Seluruh kekosongan di sekitarnya ditutupi oleh lautan api Xiaoyan. Pada saat ini, 8 penguasa Xuan dipegang di telapak tangan Xiaoyan, dan api yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuh Xiaoyan dan melingkari seluruh tubuhnya. Xiaoyan tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakan keterampilan tempur tingkat keberuntungan yang dia pelajari di pagoda kekosongan roh, tapi sekarang ini adalah pertama kalinya dia benar-benar menggunakannya dalam pertempuran yang sebenarnya. Tingkat keberuntungan domain alam dewa api segudang. Teriak Xiaoyan ringan. Lengan yang memegang penguasa berat Xuan bergetar sedikit, yang menunjukkan kekuatan mengerikan yang dikandungnya. Bocah itu berada di belakang hantu 1000 kaki, dan jika Xiaoyan ingin menyerang bocah itu, dia harus menyingkirkan hantu 1000 kaki itu terlebih dahulu. Jika tidak akan ada kesempatan untuk menyakiti bocah di belakang itu. Semuanya, berikan aku semua. Jangan takut, aku di sini. Teriak bocah itu, dan 5 kaisar jiwa baru pulih pada saat ini. Tetapi, melihat pertempuran, mereka semua berdiri di samping. Sepertinya serangan yang baru saja mereka terima membuat mereka ketakutan. Namun, setelah bocah itu memarahi dengan marah, seluruh tubuhnya terguncang dan sekali lagi memandang Xiaoyan. Setelah sedikit ragu, 5 kaisar jiwa saling memandang dan berlari ke arah Xiaoyan dan mereka segera bergerak. Namun, sekelompok raja jiwa masih ragu-ragu, tidak berani bergerak dengan mudah. Lagi pula, serangan barusan dapat melukai kaisar jiwa. Jika mengenai mereka, saya khawatir satu pukulan akan berakibat fatal. Bahkan di bawah teguran marah dari kaisar pemakan jiwa, mereka hanya berani menunggu dan melihat untuk sementara.
Sementara lebih dari selusin Raja Jiwa masih memperdebatkan apakah akan menyerang Xiaoyan. Satu Raja Jiwa terkejut. Sebuah lubang darah muncul di antara alisnya dan tubuhnya melesat ke belakang. Segera, 4 kaisar jiwa lainnya segera menembak ke belakang. Mata mereka menunjukkan kengerian dan mereka tidak berani mendekat Xiaoyan. Sialan, kamu pergi dan mencarinya. Ada bayangan di sekitar sini, temukan dia. Bocah itu segera memarahi. 4 kaisar jiwa tampak jelek. Melihat ketiadaan yang dipenuhi kabut tebal, serangan itu tidak dapat menemukan jejak sama sekali. Sehingga tidak ada cara menemukan sosok yang bersembunyi. Ini seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Apa yang kamu takutkan? Bayangan itu tidak akan menjadi lawanmu dalam jarak dekat. Kamu harus menemukannya dalam jarak 1000 kaki. Melihat keempat kaisar jiwa semuanya ketakutan, bocah itu berteriak lagi. Pada akhirnya, keempat raja jiwa tidak punya pilihan selain menggigit peluru, dan kaisar pemakan jiwa memarahi mereka dengan marah dan hanya bisa memaksa selusin raja jiwa untuk mencari bayangan tersembunyi ini bersama. Segera, sekelompok orang mencari bayangan mereka di tengah kabut tebal. Lagi pula, jumlah ruang dalam kehampaan yang begitu luas dan tak terbatas, jadi mereka hanya dapat mencari secara terpisah. Tetapi akhir dari pencarian secara terpisah membuat pikiran semua orang lebih gugup. Karena dalam kehampaan yang sunyi, setelah beberapa saat, terdengar suara gemuruh dan kemudian jeritan. Suara seperti itu melengking di kabut tebal. Dalam beberapa tahun terakhir, pemakan jiwa hampir memiliki kendali mutlak atas jurang ini. Semua makhluk yang ada di sini hanya akan menjadi mangsa mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa suatu hari mereka akan menjadi mangsa orang lain. Singkatnya, setelah hening sejenak, akan ada jeritan. Jeritan semacam ini membuat detak jantung selusin raja jiwa yang mencari sangat cepat. Dan mereka hanya berani mencari kehampaan di sekitarnya dengan hati-hati. Tetapi dalam ketiadaan ini, setelah beberapa saat, dalam ketiadaan ratusan kaki ini, mereka tidak menemukan apapun. Sebaliknya, mereka langsung diserang. Jika ruang lingkup meluas hingga ribuan kaki, kemungkinan untuk menemukannya akan sangat berkurang lagi. Jadi adalah kabut tebal memiliki efek melindungi kekuatan jiwa dan dapat dilihat dari jarak ribuan kaki menyerang musuh secara akurat. Sungguh hal yang menakutkan, dan itu membuat para pemakan jiwa ini semakin ketakutan. Perasaan ini tampaknya lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Faktanya, mereka tidak tahu bahwa ketika beberapa pemakan jiwa melewati gadis bayangan itu, mereka tidak menyadari keberadaannya. Kekuatan jiwa biasa tidak bisa melihat keberadaan gadis bayangan sama sekali, apalagi dengan mata telanjang. Oleh karena itu, untuk menemukan gadis bayangan dengan kekuatan para pelahap jiwa ini memang lebih sulit daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Duar. Gadis bayangan cukup membantu Xiaoyan, dan saat ini Xiaoyan hanya perlu fokus melawan kaisar pemakan jiwa. Pertama-tama, dia ingin mengalahkan hantu setinggi 1000 kaki ini. Xiaoyan mengayunkan satu kaki. Seluruh rautan api berada satu kaki di bawah Xiaoyan, melonjak ke langit, menelan ribuan kaki hantu dengan ledakan. Gelombang api itu seperti gunung berapi yang menyembur, membombardir tubuh hantu setinggi 1000-an kaki. Dan pada saat berikutnya, jiwa yang tak terhitung jumlahnya meletus dengan jeritan melengking di kehampaan. Pada saat berikutnya, hantu ribuan kaki tiba-tiba menghirup dengan keras dan kemudian memuntahkan roh jahat itu, seolah-olah ingin menerbangkan lautan api Xiaoyan. Jika itu adalah nyala api biasa, secara alami ia tidak akan mampu melawan roh jahat yang dibentuk oleh ribuan jiwanya. Tetapi nyala api Xiaoyan
bukanlah nyala api biasa, tetapi 3 hati api yang saling terkait. Meskipun roh jahat itu kuat, itu hanya membuat lautan api berkibar dan tidak bisa memadamkannya. Jelas, roh jahat itu juga tidak memiliki kekuatan untuk menerbangkan jantung api. Mata Xiaoyan sedikit membeku. Hantu ribuan kaki baru saja dipotong olehnya. Dan ada luka yang menjalar di sekujur tubuhnya. Jadi, Xiaoyan memanfaatkan kesempatan itu. Dan nyala api sekali lagi menutupi 8 penguasa Bright Swan. Lautan api yang mengerikan membentuk nyala api yang panjangnya ratusan kaki dan meledak ke arah hantu setinggi 1000 kaki. Yang terakhir tidak bisa mengelak, tetapi hanya bisa menyaksikan api itu meledak ke arahnya. Api yang sangat kuat. Mungkinkah itu jantung api abadi? Anak laki-laki itu bergumam dengan suara dalam. Matanya sedikit menyipit. 2 bekas luka menembus hantu 1000 kaki, tetapi masih belum runtuh. Namun setelah Xiaoyan mengayunkan penguasa Bright Swan, 2 bekas luka hantu 1000 kaki itu juga sedikit runtuh. Namun, tebasan ketiga ini benar-benar inti dari teknik bertarung ini. Tebasan ini tidak hanya yang paling kuat, tetapi seluruh lautan api akan meledak. Bahkan dampak dan kekuatan penghancur yang terbentuk akan sebanding dengan teratai kemarahan Buddha. Hancurkan untukku. Xiaoyan meraung dan mengayunkan tebasan ketiga tanpa ragu-ragu. Dengan tebasan ini, api menyelimuti ribuan kaki hantu dan kekuatan kehancuran memenuhi kehampaan di sekitarnya. Pada saat berikutnya, suara ledakan terdengar bergema di sekitar. Duar-duar! Seluruh lautan api sepertinya diledakkan dalam sekejap, dan kekuatan destruktif menyapu sekeliling dalam sekejap, dan seluruh ruang sepertinya diremas dengan keras. Saya melihat seluruh tubuh hantu setinggi 1000 kaki itu gemetar, dan kemudian semuanya hancur di bawah dampak ledakan lautan api, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya benar-benar berubah menjadi ketiadaan di bawah kobaran api. Di lautan api, sosok Xiaoyan seperti bola meriam, bergegas menuju bocah itu tanpa ragu-ragu. Dia mengangkat tinggi-tinggi 8 penguasa Bright Swan dan mengayunkannya ke bocah itu. Xiaoyan tidak menggunakan Yobeng. Pemakan jiwa dan rumah surgawi kira-kira sama. Yobeng mungkin tidak memiliki efek praktis. Cara terbaik adalah menekannya dengan kekuatan absolut. Bocah itu memandang Xiaoyan yang meraung ke arahnya. Wajahnya masih tenang. Sepertinya Xiaoyan menghancurkannya, hantu setinggi 1000 kaki itu, dan tidak menyebabkan kerusakan berarti padanya. Menghadapi serangan Xiaoyan, bocah itu melambaikan tangannya, dan cahaya hitam meraung ke arah Xiaoyan. Duar! Xiaoyan melangkah 1 kaki di atas cahaya hitam yang membuat sosok Xiaoyan berhenti. Dan setelah beberapa saat terdiam, dia langsung terpesona olehnya. Segera, ki dan darah melonjak, dan mata Xiaoyan menunjukkan ekspresi terkejut. Jika benar saat ini, seperti yang dia duga, bahwa dia benar-benar berjuang untuk jiwa kaisar pemakan jiwa, maka jika yang terakhir gagal, jiwa klan Cimi akan sepenuhnya mengendalikan tubuh kaisar pemakan jiwa, dan Xiaoyan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Dan jika ingin mengalahkannya, sekarang adalah satu-satunya kesempatan. Kaisar pemakan jiwa, aku tidak tahu apakah kamu dapat mendengar apa yang aku katakan. Jika kamu dapat menekan ribuan jiwa sedikit, aku dapat membantumu memusnahkan jiwanya dan membiarkanmu mendapatkan kembali tubuhmu. Xiaoyan berdiri. Di tengah langit, ini hanya tebakan, tapi bukan tidak mungkin untuk mencobanya.